Halo teman-teman semua. Ya, sambil menunggu sebentar ya. Halo teman-teman semua. Oke, sebelumnya perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra, ya biasa dipanggil Pak Indra ya, tapi nggak cocok lah buat dipanggil Pak ya, Mas aja cukup lah gitu. Hari ini saya akan coba untuk memaparkan atau coba untuk melakukan sharing ya ke teman-teman semua, bagaimana merubah atau mengubah pola pikir kita untuk bisa menjadi calon pengusaha. Yang lucu sebenarnya yang yang selalu saya lakukan adalah merubah suatu mindset, yang kita konstruk untuk bisa membuat seseorang ataupun orang lain itu merasakan manfaatnya dari hasil yang kita dapatkan. Nah, sekarang saya akan mau coba presentasikan ke kalian, ke teman-teman semua, materi tentang design thinking yang diperkenalkan oleh David Kelly itu dari dan Tim Brown itu dari Institute Design di Amerika Serikat ya. Jadi nanti kalian akan dibuka wawasannya bagaimana merubah pola pikir yang benar gitu loh untuk bisa mendapatkan solusi yang pas. Oke, kita mulai saja ya. Oke. Pertama di sini kita mau coba kenalin apa sih itu design thinking. Nah, design thinking itu sebenarnya adalah sesuatu yang sering berubah atau yang memang sudah berubah atau yang nanti akan berubah. Nah, menurut si Idris Monte ini di dalam buku Design Thinking for Strategic Innovation di bukunya Wiley ya, penerbitan Wiley. Jadi bagaimana kita bisa merubah pola pikir kita jika terjadi suatu perubahan, apalagi kalau dalam masa pandemik seperti ini ya. Para pengusaha, para investor pasti akan berpikir secara keras untuk bisa melakukan perubahan atau agar bisnisnya itu survive kayak gitu. Nah, itu pebisnis. Bagaimana kalau kita supaya kita bisa mengimplementasikan dan bisa produk atau jasa yang kita hasilkan itu bisa diterima oleh masyarakat. Nah, pada dasarnya design thinking itu adalah metodologi desain yang memberikan pendekatan berbasis solusi untuk memecahkan masalah. Nah, di sini ada garis bawahnya yaitu solusi. Kita coba analogikan seperti yang di bagian sebelah kiri bawah itu ada suatu lingkaran yang ruwet lah seperti itu. Tapi sebenarnya ada pola yang kira-kira bisa ditemukan di dalamnya. Nah, kalau kita berpikir design thinking adalah kita coba untuk mendesain sesuatu dari masalah menjadi suatu solusi yang pas. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri itu ada yang namanya garis 3 dan garis 3 vertikal dan garis 3 horizontal. Nah, kalian lihat di sebelah kanan. Di situ juga ada garis 3 vertikal dan harus garis 3 horizontal. Itu adalah suatu pola yang bisa kita temukan meskipun di dalam suatu keruwetan lah ya, di dalam suatu masalah yang banyak gitu. Apalagi di area pandemik ini kita cuma bisa stay at home ya, kita hanya bisa bekerja dari rumah, itu akan jadi suatu tantangan terbesar buat para pengusaha. Nah, inilah yang menjadikan dasar kita untuk berpikir agar bisa memecahkan masalah yang terjadi. Jangan dikit-dikit keluh kuota, dikit-dikit keluh nggak bisa kemana-mana kayak gitu. Nah,
Cobalah untuk bereksplor dari masalah yang kalian hadapi untuk bisa mengembangkan diri seperti itu, ya. Oke, secara terminologi, design thinking itu membuat orang dari menginginkan sesuatu, ya. Saya pengen nih sesuatu kayak gitu. Tapi kita rubah pola pikirnya menjadi hal-hal yang diinginkan orang. Nah, ini secara terminologi kita akan menjadi suatu manusia yang memiliki helikopter view, ya. Artinya kita berpandangan luas ke sesuatu yang sifatnya itu either itu konsumtif ataupun yang bisa membantu orang lain. Nah, inilah yang menjadi dasar design thinking tersebut. Nah, inilah kesalahan umum yang sering terjadi. Pasti kalian sering merasakan hal yang sama, ya. Ini ada solusi atau masalah. Kalian berpikir, wah, ini solusi dulu atau masalahnya dulu, ya, dipikirin kayak gitu. Nah, kesalahan seperti ini dikarenakan adanya pemahaman yang tidak sesuai atau tidak benar. Jadi kalian tuh kalau mau tahu solusinya, ya, kalian pahamin dulu apa inti dari masalahnya, inti dari yang diinginkan oleh customer, seperti itu. Dan yang kedua, di sini ada terlalu berpikir masalah. Wah, ini masalah terus, masalah terus. Nah, ini nggak akan selesai-selesai. Makanya, tidak adanya pandangan dalam pemecahan masalah. Jadi, kalau ada masalah, pikirnya solusi. Itu aja yang paling gampang, ya. Nah, yang terakhir, hanya berpikir dan berbicara. Udah dipikirin terus dipendam gitu, ya. Tapi hanya dipendam aja dan hanya banyak bicara aja kayak gitu, ya. Nah, inilah ciri-ciri NATO. Not action, talk only. Nah, saya tidak berharap kalian teman-teman di sini jangan sampai, ya, seperti ini. Cobalah untuk bisa berpikir secara luas, secara helicopter view, ya, berpandangan luas dan mengerti akan kesulitan ataupun hati orang lain, seperti itu. Oke, di sini saya mau memperkenalkan ada yang namanya design thinking. Nah, design thinking itu ada 5 step. 5 step yang harus wajib kita konstruk di dalam pikiran kita bahwa untuk bisa melakukan atau menemukan suatu kritis solusi. Untuk mendapatkan suatu kritis solusi, kita harus melakukan step by step. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama adalah melakukan empatis, ya. Nanti kalian juga harus melakukan define, ya, ideate, prototype, dan yang terakhir testing. Nah, untuk digambarkan design thinking seperti ini tidak seperti berpikir dalam hanya produk saja, tidak. Ini bisa juga dilakukan dari semua sektor industri termasuk jasa, bukan hanya produk. Oke, sekarang kita akan pahamin yang namanya empathize. Empathize itu sebenarnya adalah cara berpikir kita harus seperti customer. Bagaimana memahami kebutuhan dengan cara mengamati dan mengobservasi sesuatu yang benar-benar dibutuhkan. Nah, yang kedua, pendekatan yang dibutuhkan perlu mengetahui pengalaman, emosi, dan kebiasaan secara karakteristik. Itu apa sih sebenarnya? Pola. Kita harus tahu polanya, kita harus tahu hatinya. Bagaimana si customer itu menginginkan sesuatu. Nah, kalau kita sudah tahu polanya, kita akan mudah untuk menebak. Saya garis bawahin, ya, kita akan mudah untuk menebak keinginan dari si customer tersebut. Inilah yang namanya empathize. Jadi cobalah untuk memahami kebutuhan, ya. Jadi jangan cuma mau pahamin diri sendiri aja, coba pahamin orang lain. Kalau kita sering memahami orang lain, kita sering berbuat baik kepada orang lain, ya insya Allah sih pasti akan lebih baik gitu, ya. Kita akan menerima sesuatu ganjaran yang lebih baik. Oke, terus selanjutnya, Divan itu
bagaimana ya kita mendapatkan informasi ya yang kebutuhan. Kita tahu nih, oh ternyata si klien ini butuh misalnya apa tuh namanya, butuh baju baru. Oh ternyata dia butuh baju. Oke, gimana caranya saya mau bikin baju ya, kayak gitu. Nah, kebutuhan yang diperoleh ditentukan berdasarkan masalah yang dihadapi saat ini untuk membantu menyelesaikan masalah. Nah, lalu lakukan pengukuran tingkat kemungkinan masalah yang dihadapi. Oke, saya bikin baju ternyata harus desain dulu ya. Oke, saya nggak bisa desain. Gimana ya caranya ya supaya bisa desain ya? Oh, oke, saya ajak teman. Oke, saya nggak punya modal. Oke, berarti saya harus cari investor. Oke, saya nggak punya bahan yang bagus. Oke, berarti saya harus ke toko baju ataupun di Tanah Abang lah katakanlah ya gitu, untuk cari bahan yang lebih bagus. Nah, inilah kita harus coba melakukan pengukuran dari masalah yang dihadapi gitu. Apakah mungkin untuk diselesaikan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada ideat. Ideat itu sebenarnya dasarnya itu dari idea. Nah, seluruh kebutuhan yang didapatkan akan diramu menjadi suatu ide. Ide yang didapatkan untuk menghindari masalah yang terjadi di kemudian perlu Anda lakukan kreativitas dengan cara brainstorming. Nah, jadi Anda tidak akan mungkin bisa sendiri. Anda harus berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, dengan kolega, dengan orang yang dipercaya. Itu yang paling penting untuk bisa mendapatkan hasil yang sangat-sangat maksimal untuk mendapatkan solusi yang pas gitu, yang pas ya gitu. Oke, selanjutnya di sini ada prototype. Nah, prototype itu ada suatu bentuk implementasi dari hasil ide yang kalian buat. Ya, kalian udah punya ide deh ya, kalian harus coba implementasikan. Kalau nggak diimplementasikan ya kita bagaimana bisa melakukan suatu bisnis yang baik ya, kayak gitu. Nah, di sini prototipe yang dibuat itu apakah benar-benar yang dibutuhkan gitu. Nah, itulah kenapa prototipe itu dibuat. Nah, prototipe ini dapat diuji dalam tim sendiri atau ke beberapa orang lain. Nah, maksudnya itu tim sendiri ini adalah tim yang yang kalian percaya gitu ya, atau ke beberapa orang lain, atau melakukan survei ke orang kita tahu, oh ternyata barang yang kita develop itu kita buat itu bermanfaat nggak sih buat orang lain, seperti itu. Kita minta masukan sama mereka. Nah, masukan yang kita terima itu akan perlu untuk disempurnakan kembali. Ya, dalam hal ini kalian itu perlu mencari wants-nya atau keinginan jika kalian itu sebagai customer. Seperti itu ya. Nah, ini adalah dari sisi prototype. Nah, tapi ingat, setiap inovasi, setiap ide, setiap barang yang setiap barang yang dibuat itu pasti ada kelemahan. Jadi kelemahan itu yang jadi kekuatan. Jangan kelemahan itu menjadi suatu suatu bumerang buat kita bahwa oh kita nggak laku nih barangnya, kayak gitu. Tidak seperti itu. Oke. Nah, setelah itu kita sudah tahu bahwa barang yang kita bikin itu kita tes atau dilakukan evaluasi pada produk atau jasa yang dihasilkan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan masukan atau input. Jadi kita butuh tes pasar barang yang kita buat, jasa atau barang yang kita buat itu dapat bermanfaat untuk orang lain. Nah dari situ tes yang kita lakukan, kita akan bisa dapat inputannya nih. Oh, ternyata yang kurang ini perlu diperbaiki ini. Nah, ini tes pasar ke customer aslinya ya, gitu. Terus tes yang dilakukan untuk menyempurnakan dan memperbaiki produk atau jasa yang dibutuhkan. Jika dalam skenario sebelah kanan di tes market, Anda bisa melihat dari sesuatu yang tidak tahu menjadi suatu inovasi jika bekerja pada customer ya, jika bekerja pada customer akan menghasilkan
suatu revenue atau suatu profit untuk kita. Tapi kalau enggak bagaimana? Ya kita desain ulang, kita pikirkan ulang. Nah, kita lakukan itu terus untuk mendapatkan hasil market yang maksimal, market yang bagus, hasil yang bagus, jasa yang bagus, produk yang bagus. Oke, sekarang kita simulasikan ya. Kita simulasikan nih untuk design thinking kita. Nah, tujuan kali ini ya, simulasi kali ini saya akan menebak angka dari hasil bagi yang Anda pikirkan. Nah, ini saya ulangin lagi ya. Simulasi kali ini saya akan menebak angka dari hasil bagi yang Anda pikirkan. Oke, sudah siap semuanya ya? Oke, langkah pertama, pikirkan sebuah angka dari angka 1 sampai 9. Oke, misalnya 2. Sudah dipikirkan angka berapa? Sudah. Oke. Langkah kedua, pikirkan angka yang Anda sudah pilih, Anda yang sudah pilih menjadi 3 digit angka yang sama. Contohnya tadi Anda misalnya milih 3, oke 333 kayak gitu ya, atau 444 kayak gitu ya. Tadi Anda udah milih ya angkanya ya. Oke. Dan selanjutnya langkah ketiga, jumlahkan angka yang Anda pilih. Misalnya 222, 111 ya. Kalau 111 udah pasti kalau dijumlahkan nilainya 3 ya kan. Kalau 2 6 ya, kalau 3 9. Oke ya, kita sudah sampai ke langkah ketiga. Selanjutnya kita masuk ke langkah 4. Nah, kalau bingung pakai kalkulator aja dah, nggak usah pusing-pusing ya. Nah, bagi angka yang dipilih dengan angka hasil penjumlahan. Misalnya, tadi Anda milih 222, ya kan? Tadi kan hasilnya kan kalau dijumlahkan hasilnya 6, ya kan? 222 dibagi 6. Nah, coba pakai kalkulator deh kalau misalnya bingung. 222 bagi 6. Nah, jangan disebutin ya angka hasil bagi yang kalian pikirkan gitu ya. Jangan kasih tahu saya. Aduh, saya saya sedang menerawang ini. Saya sedang menerawang angka hasil bagi kalian gitu ya. Nah, di langkah kelima, pikirkan dan simpan hasil pembagian Anda di dalam hati saja ya, di dalam hati saja. Saya mau nebak Anda nih, bagaimana berapa angka yang keluar sebenarnya gitu. Ini saya bukan dukun ya, tapi saya mau coba menggambarkan ini adalah suatu pola yang perlu bisa kita pelajari sebenarnya gitu ya. Oke, sudah dapat semua ya hasilnya ya. Di langkah keempat ya, contohnya 222 dibagi 6 gitu ya, 111 dibagi 6 gitu ya. Pikirkan aja 1 sampai 9, terserah bebas angkanya berapa saja. Oke. Nah, sekarang saya tahu jawaban Anda semua. Hasil bagi dari angka yang Anda pilih adalah 37. Coba aja kalau nggak percaya. Sudah dicek benar apakah hasil bagi dari angka yang Anda pilih adalah 37? Kalau tidak percaya silakan aja cek kalkulator ya. Oke, sudah ya. Berarti sudah. Oke, ini adalah sebenarnya adalah pola. Jadi kalau bagi teman-teman yang menyimak dari awal, kenapa bisa dapat angka 37? Karena semua dari angka 1 sampai angka 9 itu mempunyai pola yang sama. 111, 222, 333 karena semua mempunyai pola. Sama dengan customer kita. Customer berpikir selalu, masalah. Kata-katanya hanya masalah. Tapi sebenarnya kita punya solusi yang pas untuk dia. Karena kita harus berpikir helicopter view ya, yang tadi saya bilang, kita harus berpandangan luas. Nah, ini polanya. Sebenarnya saya udah kasih pola, langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5. Inilah yang menjadi pola dalam design thinking. Saya mencoba untuk Anda berpikir bahwa saya bisa memberikan solusi kepada Anda dengan cara saya. Seperti itu. Kira-kira nangkep ya apa yang dibutuhkan dari design thinking ini, yaitu adalah identifikasi pola yang menjadi kebiasaan
pada customer Anda. Nah, inilah yang perlu Anda pelajari di dalam design thinking. Inilah jadi dasar Anda untuk menemukan bahwa suatu masalah bukan berarti masalah. Suatu masalah itu bisa dipecahkan dengan kepala dingin, dengan melihat pola, dengan melihat suatu emosi ya yang ada. Nah, itulah dari situ kita bisa mengidentifikasi bahwa apa yang kita apa yang kita dapatkan ya, informasi apapun yang kita dapatkan itu menjadi suatu kekuatan untuk kita dalam mengembangkan suatu produk atau jasa. Ya, seperti itu ya. Oke. Terima kasih ya untuk teman-teman semua bahwa materi presentasi singkat yang mungkin mungkin bermanfaat ya ke teman-teman semua, bahwa desain thinking ini sebenarnya sudah saya terapkan dari 10 tahun yang lalu ya, karena ini bukan metode baru ya, sebenarnya metode yang sudah cukup lama tapi baru diperkenalkan belum lama ini. Design thinking itu pun sebenarnya menggunakan pola pikir kita, menggunakan suatu emosi kita untuk bisa memecahkan suatu masalah. Nah, pernahkah Anda berpikir, pernahkah Anda membayangkan bahwa di kantong Anda itu ada 1,5 miliar? Pasti belum pernah. Megang 100.000 aja tuh kayaknya susah banget ya. Nah, gitu. Tapi percayalah, saya pernah melakukan itu dan saya pernah merasakan itu. Nah, cobalah untuk kalian berpikir dengan cara yang sama, berpikir bahwa setiap masalah yang muncul itu akan jadi kekuatan untuk kita, kekuatan untuk bisa membangun suatu suatu profit ya, kalau dalam konteksnya bisnis membangun suatu profit ya. Dan untuk menjadi calon pengusaha dimulai dari memahami pola consumer atau memahami pola pelanggan yang kita tuju, seperti itu. Ini kan beberapa dari teman-teman kalian yang coba untuk berusaha untuk jadi pengusaha. Nggak usah pikirin modal, karena saya pun juga memiliki usaha tidak memiliki modal, tapi saya bisa dapat angka yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, Anda ingin seperti itu, cobalah ikuti jejak saya, ikuti panduan yang telah diberikan oleh para dosen kalian ya. Oh, ini ada yang nanya, jualan apa Pak? Jualan saya itu jualan IT. Sesuai dengan bidang saya, sesuai dengan passion saya. Jadi apa yang kalian suka itu yang kalian kerjakan. Kalau kalian dari awal memang udah salah jurusan ya udah tekunin aja kayak gitu ya. Dari usaha IT saya dari 10 tahun yang lalu ya, dari awal karyawan sampai jadi pengusaha, itu memang suatu tantangan yang terbesar ya. Bagaimana saya merubah suatu mindset saya terhadap customer yang selalu minta ini dan itu jadi suatu challenge buat saya kayak gitu. Nah, dari situ seperti hal yang tadi saya telah jelaskan bahwa sesuatu pasti akan terus berubah ya. Sesuatu akan terus berubah itu ya, kita perlu ya, betul, kita harus tekunin dari apa yang kita suka kayak gitu ya. Kalau memang sudah suka ya udah jalanin terus kayak gitu. Kayak karena saya kalau contohnya saya sukanya di bidang IT ya. Oke, jalanin terus di IT, tekunin, pelajarin, pahamin kayak gitu ya. Dan yang paling penting adalah tawakal, beribadah. Nah, itu yang paling penting sih untuk bisa mendapatkan itu semua, karena keberuntungan itu tidak bisa didapatkan 2 kali ya. Jadi kita harus ada faktor X untuk bisa mendapatkan suatu bargaining yang kira-kira menguntungkan untuk kita semua. Oke, mungkin kalau dari saya itu saja ya. Saya mau sedikit nunjukin absensi kalian ya untuk linknya. Silakan kalian nanti absen di di link yang nanti saya akan kasih nih ya.
Tolong sebelumnya itu kalian silakan screenshot ya. Screenshot sekarang kalian lagi chat dan lagi saya presentasi seperti ini. Silakan kalian screenshot dan nanti kalian upload di link yang saya kasih. Nah, tapi uploadnya simpen dulu ya. Nanti masih ada sesi kedua dengan Pak Dr. Wahyu ya. Dengan Pak Dr. Wahyu nanti akan menjelaskan bagaimana Anda itu melakukan wirausaha ya di era Covid yang seperti ini. Bagaimana caranya? Nah, kalau tadi saya akan telah menjelaskan bagaimana Anda merubah pola pikirnya, bagaimana Anda mengkonstruksi suatu pikiran Anda menjadi suatu pemikiran yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, oke. Itu saja ya. Ini adalah linknya, silakan kalian catat. Oke, silakan kalian catat. Oke, sudah semua ya? Oke. Ya, kalau bagi yang belum screenshot silakan screenshot dan jangan lupa kalau bertemu saya, jika bertemu saya di mana gitu ya, ataupun di kampus ataupun di jalan kayak gitu, jangan lupa untuk tegur aja gitu ya. Terus nanti mungkin suatu saat saya doakan kalian supaya jadi orang-orang yang sukses dan menjadi pengusaha yang maju ya. Budayakan keilmuan kita menjadi yang sangat bermanfaat untuk orang lain gitu. Oke, itu saja. Nanti selanjutnya ada sesi kedua oleh Pak Dr. Wahyu ya. Untuk itu saya mohon pamit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu kembali.